Waktu pernah di Semarang saya tanya, waktu saya ada guru ngaji, banyak guru ngaji saya tanya. Sebenarnya saya mendoakan Nabi itu, saya yang doakan saya siapa ya? Karena ada bacaan itu ada kayak puji-pujian namanya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah itu kan itu mendoakan apa namanya? Mendoakan Nabi gitu. Nah saya yang doakan siapa gitu. Kiai saya yang di Semarang tidak bisa jawab. Akhirnya saya saya sering khotbah atau maksudnya sering adzan gitu, sering adzan di situ. Kakak saya dibawa ke gereja itu didoakan sembuh. Gereja Pantai Kosta di daerah Purwokerto itu sembuh total, bahkan tidak pernah berpenyakit lagi. Akhirnya ibu saya berjanji, kalau anak saya sembuh, saya mau jadi orang Kristen. Pakai bahasa Jawanya, nek anaknya nyong mari, nyong jadi orang Kristen gitu. Kami dari keluarga Muslim semuanya, nenek moyang kami juga dari bapak juga Muslim, juga dari ibu juga Muslim. Saya sudah diajarin ngaji, saya sudah diajarin kalau orang Muslim itu biasanya setiap malam Jumat, ini sekarang ini kayak gini adalah pelajuran. Pelajuran itu yaitu nyanyi pakai apa itu rebana, terus kami nyanyi lagunya pun kami masih ingat, yaitu ya Nabi salamu alik, ya Rasul salamu alik, ya Habib salamu alik. Saya masih ingat, umur 4 tahun saya sudah diajarin seperti itu. Nah, pada suatu ketika kakak saya yang nomor 2 itu bernama Sudiono, yang sekarang tinggal di Solo Tigo, itu sakit-sakitan. Sakitnya itu kalau tidak salah malaria, waktu itu obatnya susah sekali. Bawa ke gereja, gawanang gereja engkau mari disembayangi itu. Dibawa ke gereja, doakan nanti sembuh penyakitnya gitu. Oh ya, saya dilahirkan di daerah Purwokerto, daerah dusun, daerah desa yang terpencil dari kota jauh. Jadi kalau kau mau ke kota, saya jalan kaki sekitar 2 jam. Begitu. Karena itu sudah dibaptis. Saya kembali lagi, saya mualaf. Terus disitulah mulai mengenal namanya pergaulan bebas. Saya masuk kepada maaf ini perlu disebutkan di kesaksian ini apa tidak ya? Saya termasuk pergaulan bebas lah, seperti itu, boleh dikatakan seks bebas waktu itu. Pas saya mualaf lagi itu, maksudnya kembali lagi ke Muslim, saya merasa pergaulannya saya nggak bagus. Ya, untung saya punya abang yang luar biasa itu, namanya Mas Yono ya, dipanggil Pak Sudiono itu namanya Mas Yono, punya istri orang Pekalongan itu baiknya luar biasa itu, seperti bapak saya. Setelah itu saya bergaul sama orang-orang situ, saya pas umur 20 saya mualaf, saya kembali lagi ke agama yang dulu. Karena saya di dalam menempuh kekristenan saya dari umur 4 tahun sampai umur 20 tahun, saya sepertinya kurang memahami tentang kekristenan. Akhirnya saya kembali lagi. Tapi setelah saya di agama lagi yang dulu itu, saya benar-benar jadi jauh banget dengan Tuhan. Saya jauh banget dengan Tuhan, perasaan saya setiap berdoa, saya setiap sholat 5 waktu, saya tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Saya bahkan sering rajin sekali sholat tahajud atau sholat malam itu. Saya rajin sekali. Tapi semakin saya dekat dan hafal tentang Al-Quran, saya semakin jauh. Tuhan semakin jauh banget dengan saya. Saya merasa selama 2 tahun itu saya tidak pernah ketemu Tuhan. Akhirnya setelah 2 tahun itu saya ada di Semarang. Saya waktu itu di Pekalongan dulu. Di Pekalongan saya punya guru ngaji. Ya nggak usah saya sebutkan. Saya sampai ngaji, saya sampai boleh dikata saya sering di mana-mana, saya sering baca Al-Quran sebagai qiraah atau membaca Al-Quran yang tidak pakai terjemahan, itu namanya qiraah.
Setelah itu, nah saya rajin rajin sholat tahajud dan lain-lain. Saya dengar lagu Natal, saya setiap dengar itu saya menangis karena jiwa saya kosong. Maaf, lingkungan saya itu saya sering khotbah atau maksudnya sering adzan gitu, sering adzan di situ. Waktu pernah di Semarang saya tanya, waktu saya ada guru ngaji, banyak guru ngaji, saya tanya, sebenarnya saya mendoakan Nabi itu, saya yang doakan saya siapa ya? Karena ada bacaan itu ada kayak puji-pujian namanya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah itu kan itu mendoakan mendoakan Nabi gitu. Nah saya yang doakan siapa gitu. Kiai saya yang di Semarang tidak bisa jawab. Akhirnya, waduh, buat apa saya pertahankan itu di kepercayaan saya yang dulu kan nggak bisa menjawab. Saya pertanyaan kayak gitu aja nggak bisa jawab katanya ya. Akhirnya saya kembali lagi. Justru saya banyak kepingin kembali lagi karena saya baca beberapa surat Al-Quran, yaitu ada di surat Al-Maidah, ada di surat An-Nisa, ada surat Maryam, ada surat Bani Israel. Saya baca. Lafalnya saya tidak terlalu ingat, tapi yang jelas saya menemukan di situ. Makanya saya kepingin kembali lagi ke gereja atau ke Yesus Kristus atau ke Kristenan, karena saya melihat di Al-Quran dan ada terjemahannya. Jadi saudaraku tercinta, saudaraku yang belum mengenal pada Tuhan, itu cobalah mengenal Al-Quran dengan baik, tapi kalau bisa yang ada terjemahannya supaya tahu bahwa di surat Al-Maidah, surat An-Nisa, surat Maryam, dan surat Bani Israel, dan surat Al-Baqarah itu adalah tentang ketuhanan Isa Al-Masih, itu Yesus Kristus. Rasul boleh banyak, pemimpin presiden boleh banyak, tapi keselamatan hanya di tangan Yesus Kristus. Ada suatu saat saya waktu baca Al-Quran, ada sahabat Nabi yang tanya gitu, siapa sebenarnya Isa Al-Masih itu? Nabi bilang dalam bahasa Arab, Isya fa'inahu rohullah fa kalimatuhu. Isa adalah roh Allah dan kalimatnya itu adalah firman-Nya. Saya baca di Matius, pada mulanya adalah firman. Jadi Tuhan Yesus adalah firman. Firman yang menjelma menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Yaitu Yohanes 1. Ya, yang di Matius saya juga ada pernah baca seperti itu. Waktu saya baca di surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Itu saya pas masih ada di Semarang, itu saya hubungkan dengan Yohanes 14 ayat 6. Itulah, kalau mereka semua saudara kita adalah baru mencari, tunjukkanlah jalan yang benar. Tapi di Yohanes 14 ayat 6 adalah akulah jalan, aku besar itu. Dan Yesus sendiri yang bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai ke dalam Allah Bapa atau masuk ke dalam kerajaan surga tanpa melalui aku. Aku itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, akulah
jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akunya itu adalah Yesus Kristus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bernyanyilah, bergembiralah, sebab Tuhan Raja kita, Yesus Kristus, Juru Selamat, adalah sukacita dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Dia telah berkeliling Jawa Tengah, ya, ke Semarang, ke Purwokerto, ya, ke kota-kota besar yang ada di Jawa Tengah, untuk bertanya tentang siapakah yang mendoakan dia. Kalau dia mendoakan, ya, dan siapa yang mendoakan dia? Para kiai-kiai ternama tak mampu menjawab pertanyaannya, menyebabkan dia memutuskan untuk ikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu hal itu mengejutkan saudara-saudara, bagaimana sebuah keyakinan yang tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari umat-umat. Kalau dalam kekristenan, semua pertanyaan umat-umat akan sangat dengan gamblang, akan sangat dengan akurat, akan dapat dipertanggungjawabkan. Semua pertanyaan itu dapat kita jawab. Nah, saudara-saudara, bagaimana kisah orang ini bisa menemukan Yesus Kristus bersama satu keluarga ini? Mari kita ikuti kesaksian selengkapnya berikut ini. Haleluya. Nama lengkap saya adalah Sutiarto, yang diberikan oleh orang tua saya, ya, bapak dan ibu saya. Karena bapak saya namanya Sudiarjo, jadi semua anak-anaknya namanya depannya Sudi, gitu. Saya 7 bersaudara, saya anak yang keempat. Yang pertama adalah Sudirah, yang kedua Sudiono, yang ketiga Sudiani, yang keempat Sudiarto saya. Adik saya Sudiani, kakak saya Sudiani, Sudiarto, dan Sudiarti, Sudianto, dan Sudiasmoro. Kami laki-laki 4, perempuan 3, 7 bersaudara. Di antara 7 bersaudara, sayalah anak keempat yang mungkin dalam keluarga yang paling, kalau bahasa Jawa bilang paling angel, ya, paling angel diatur katanya, ya, paling sulit diatur. Karena kami dilahirkan dari keluarga yang sederhana sekali. Bahkan boleh dikata bahasa keren sekarang adalah prasejahtera. Kami dari keluarga Muslim semuanya. Nenek moyang kami juga dari bapak juga Muslim, juga dari ibu juga Muslim. Nah, pas sekitar umur 4 tahun mungkin, ya, saya sudah diajarin ngaji, saya sudah diajarin kalau orang Muslim itu biasanya setiap malam Jumat, ini sekarang ini kayak gini, adalah pelajuran. Pelajuran itu yaitu nyanyi pakai apa itu, rebana, terus kami nyanyi lagunya pun kami masih ingat, yaitu ya Nabi salamu alik, ya Rasul salamu alik, ya Habib salamu alik. Saya masih ingat, umur 4 tahun saya sudah diajarin seperti itu. Nah, pada suatu ketika kakak saya yang nomor 2 itu bernama Sudiono, yang sekarang tinggal di Solo Tigo, itu sakit-sakitan. Sakitnya itu kalau tidak salah malaria. Waktu itu obatnya susah sekali. Kami orang sederhana, kami orang katakan prasejahtera, orang biasa saja. Terus ibu saya curhat sama bude saya, kakak kandung ibu saya. Katanya, anaknya nyong meriang orang mari-mari kepriwe kae, itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya. Anak saya sakit itu nggak pernah sembuh-sembuh, gimana caranya gitu. Bude saya bilang, dibawa ke gereja, gawanang gereja engkau mari disembayangi itu. Dibawa ke gereja, doakan nanti sembuh penyakitnya gitu. Oh ya, saya dilahirkan di daerah Purwokerto, daerah dusun, daerah desa yang terpencil dari kota jauh. Jadi kalau kau mau ke kota, saya jalan kaki sekitar 2 jam. Begitu. Nah, sekarang saya tinggal ada di Jakarta, daerah Jakarta Timur. Nah, dengan beriringnya waktu, kakak saya dibawa ke
gereja itu didoakan sembuh. Gereja Pantai Kosta di daerah Purwokerto itu sembuh total, bahkan tidak pernah berpenyakit lagi. Akhirnya ibu saya berjanji, kalau anak saya sembuh, saya mau jadi orang Kristen. Pakai bahasa Jawanya, nek anaknya nyong mari, pokoknya nyong jadi orang Kristen gitu. Tapi ternyata abang saya yang kedua itu sembuh, ibu saya melenjani atau ingkar janji, tidak mau ke gereja, tidak mau jadi orang Kristen. Yang jadi orang Kristen dulunya malah nenek saya, ibu dari ibu saya, ya, ke gereja. Terus anak-anaknya mulai saya sama abang saya suka diajak, ya kan, naik oplet. Dulu masih oplet ya, sekitar tahun 70 sekian ya, naik oplet. Ya, saya pernah kepentok isinya, ya kan, bayarnya pun cuma 5 rupiah. Nah, terus beriringnya waktu, saya udah mulai ke sekolah minggu. Tapi kalau malam Jumat saya tetap belajuran kayak malam Kamis, kayak Kamis malam sekarang ini. Kayak tetap belajuran gitu. Kalau hari Minggu saya ke gereja. Terus kami rajin ke gereja. Saya rajin, sama abang saya juga rajin. Bahkan kalau di gereja itu saya sering dikasih apa namanya itu kuis-kuis. Saya waktu itu saya selalu dapat juara, tapi belum mengikrarkan diri saya sudah Kristen, belum. Cuma ya paling diomongin orang, gimana sih itu kalau malam Jumat suka belajuran, tapi kalau Minggu ke gereja begitu. Ya, beriringnya waktu, terus kakak saya dibaptis. Kakak saya mau dibaptis, ibu saya pun bareng dibaptis. Seperti itu. Setelah sudah pada ke gereja, dalam rumah tangga ibu saya pun juga mulai sekolah minggu. Bahkan saya suka diancam kalau orang main gereja, kalau nggak sekolah minggu nanti nggak makan begitu. Ya kan, kami rajin. Setelah beriring waktu, kami sudah lulus SMA, kami merantau ke Pekalongan karena kakak saya sudah besar, terus bekerja di Pekalongan, saya ikut datang ke sana. Setelah itu bergaul, saya banyak pergaulan. Akhirnya pas umur 20 tahun, saya karena itu sudah dibaptis, saya kembali lagi, saya mualaf. Terus disitulah mulai mengenal namanya pergaulan bebas. Saya masuk kepada maaf, ini perlu disebutkan di kesaksian ini apa tidak ya? Saya termasuk pergaulan bebas lah, seperti itu, boleh dikatakan seks bebas waktu itu. Pas saya mualaf lagi itu, maksudnya kembali lagi ke Muslim, saya merasa pergaulannya saya nggak bagus. Ya, untung saya punya abang yang luar biasa itu, namanya Mas Yono ya, dipanggil Pak Sudiono itu namanya Mas Yono, punya istri orang Pekalongan itu baiknya luar biasa itu, seperti bapak saya. Setelah itu saya bergaul sama orang-orang situ, saya pas umur 20 saya mualaf, saya kembali lagi ke agama yang dulu. Karena saya di dalam menempuh kekristenan saya dari umur 4 tahun sampai umur 20 tahun, saya sepertinya kurang memahami tentang kekristenan. Akhirnya saya kembali lagi. Tapi setelah saya di agama lagi yang dulu itu, saya benar-benar jadi jauh banget dengan Tuhan. Saya jauh banget dengan Tuhan. Perasaan saya setiap berdoa, saya setiap sholat 5 waktu, saya tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Saya bahkan sering rajin sekali sholat tahajud atau sholat malam itu. Saya rajin sekali. Tapi semakin saya dekat dan hafal tentang Al-Quran, saya semakin jauh. Tuhan semakin jauh banget dengan saya. Saya merasa selama 2 tahun itu saya tidak pernah ketemu Tuhan. Akhirnya setelah 2 tahun itu saya ada di Semarang. Saya waktu itu di Pekalongan dulu. Di Pekalongan saya punya guru ngaji.
Ya nggak usah saya sebutkan. Saya sampai ngaji, saya sampai boleh dikata saya sering di mana-mana, saya sering baca Al-Quran sebagai kiroah atau membaca Al-Quran yang tidak pakai terjemahan, itu namanya kiroah. Setelah itu, nah saya rajin rajin sholat tahajud dan lain-lain. Terus saya pindah kerja di Semarang. Saya pergaulannya lebih bebas lagi, lebih nggak karu-karuan. Tapi tetap saya melakukan ibadah. Saya punya guru yang ngaji juga di Semarang juga satu. Jadi guru ngaji saya 2 di Pekalongan, 1 di Semarang 1. Setelah itu di sana jiwa saya merasa kosong. Saya kerja di sebuah koperasi atau dikatakan bank titil ya mungkin ya. Kalau bayar terus disobek, di situ sobek. 2 tahun saya di Semarang, tahun 86 sampai 88, jiwa saya merasa kosong. Saya paling menangis banget kalau saya pas hari bulan Desember, pas saya dengar lagu Natal, saya setiap dengar itu saya menangis karena jiwa saya kosong. Maaf. Nah, setelah itu 2 tahun saya tahan. 2 tahun saya tahan. Saya mencoba untuk kepingin kembali lagi. Saya kangen dengan Tuhan Yesus. Saya kangen dengan Tuhan. Terus saya bingung caranya gimana kembali. Saya balik ke abang saya, malu. Abang saya yang di Pekalongan, karena saya sudah mencoreng nama baik beliau. Abang saya dan kakak saya yang di Pekalongan. Akhirnya saya kerja di Semarang, saya dikeluarin. Saya ke Pekalongan. Cuma mempermalukan kakak saya aja. Terus saya kembali ke Semarang. Setelah kembali ke Semarang, saya pulang ke Purwokerto. Saya nggak tahu diterima apa tidak sama ibu saya. Ibu saya sangat sabar sekali. Waktu itu bapak saya masih hidup. Waktu umur saya 22 tahun, bapak saya masih hidup. Ibu saya dan bapak saya tetap menerima saya. Saya walaupun diusir, saya sebagai anak yang hilang, saya diusir, saya rela banget waktu itu. Tapi saya sujud sama ibu saya, sama bapak saya akan kembali lagi ke Tuhan. Saya tidak tahan selama 2 tahun ini. Oh, bagus sekali. Ibu saya menerima dengan baik, bapak saya. Tapi kan di lingkungan saya itu saya sering khotbah, atau maksudnya sering adzan gitu, sering adzan di situ. Saya pun malu. Ya udah, saya malu tidak malu, yang penting saya harus kembali. Ini keselamatan yang tidak pernah diterima oleh siapapun. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, pemimpin boleh banyak, tapi bahwa keselamatan hanya di tangan Yesus Kristus. Saya mana itu. Bahkan pamit sama ibu saya, Bu, saya mau sekolah Alkitab saja, Bu. Saya harus kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Ada satu hal waktu pernah di Semarang, saya tanya, waktu saya ada guru ngaji, banyak guru ngaji, saya tanya, sebenarnya saya mendoakan Nabi itu, saya yang doakan saya siapa ya? Karena ada bacaan itu, ada kayak puji-pujian namanya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah itu kan itu mendoakan mendoakan Nabi gitu. Nah saya yang doakan siapa gitu. Kiai saya yang di Semarang tidak bisa jawab. Akhirnya, waduh, buat apa saya pertahankan itu di kepercayaan saya yang dulu, kan nggak bisa menjawab. Saya pertanyaan kayak gitu aja nggak bisa jawab katanya ya. Akhirnya saya kembali lagi. Justru saya banyak kepingin kembali lagi karena saya baca beberapa surat Al-Quran, yaitu ada di surat Al-Maidah, ada di surat
Anisa, ada surat Maryam, ada surat Bani Israel. Saya baca. Lafalnya saya tidak terlalu ingat, tapi yang jelas saya menemukan di situ. Makanya saya kepingin kembali lagi ke gereja atau ke Yesus Kristus atau ke Kristenan, karena saya melihat di Al-Quran dan ada terjemahannya. Jadi saudaraku tercinta, saudaraku yang belum mengenal pada Tuhan, itu cobalah mengenal Al-Quran dengan baik. Tapi kalau bisa yang ada terjemahannya supaya tahu bahwa di surat Al-Maidah, surat An-Nisa, surat Maryam, dan surat Bani Israel, dan surat Al-Baqarah itu adalah tentang ketuhanan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, belum selesai saya mulai balik ke kekristenan kekristenan saya belum balik. Pas balik itu masih belum, Tuhan mungkin sudah menerima 100%, tapi masih saya dapat ujian, banyak sekali saya ujian. Saya bekerja di sebuah perusahaan pabrik tekstil di daerah Pekalongan. Seperti itu. Saya bekerja di situ sebagai admin di situ. Banyak kenalan saya di situ. Di situ juga pun saya masih ke hal-hal yang dulu lagi, melakukan seks bebas lagi. Jadi saya sudah kembali ke Tuhan, tapi saya perbuatannya seperti ini aja, begitu. Saya sampai mengeluh sama Tuhan. Kapan saya harus bertobat? Saat ini juga saya harus bertobat. Saya harus bertobat seperti itu. Nah, setelah itu saya 3 tahun saya kerja di perusahaan tekstil di daerah Pekalongan. Saya ke Jakarta. Yaitu di Jakarta karena saya mempertahankan untuk membiayai adik-adik saya yang sekolah belum selesai sampai SMA, adik saya yang nomor 6 dan 7, akhirnya saya menunda untuk menikah. Sekitar umur 26-an saya menunda untuk menikah. Jadi saya biayain adik-adik saya. Dari Semarang pun waktu saya mualaf pun saya juga masih biayain adik-adik saya dari SD sampai selesai SMA. Akhirnya setelah saya di Jakarta, saya biayai adik-adik saya. Adik yang nomor 6 selesai mereka lulus SMA, kerja sebentar, dia langsung menikah. Saya ditinggal. Setelah adik saya pun yang ke-7 itu, saya lulus SMA, ikut saya ke Jakarta. Setelah itu pun udah kerja, saya masukin kerja. Setelah itu dia pun menikah juga. Saya ditinggal lagi. Jadi saya di Jakarta pun saya sambil mencari Tuhan, tetap saya kepingin dekat dengan Tuhan lagi, karena sudah kembali lagi, saya sudah dibaptis lagi ulang. Saya masih melakukan dosa-dosa yang dulu. Jadi seandainya pun saya dikembalikan lagi umur saya 17 tahun, mungkin saya harus dekat dengan Tuhan. Saya lebih baik melayani Tuhan. Saya lebih baik jadi pengerja atau mungkin boleh dikata dari seorang pendeta. Nah, setelah adik saya menikah, dua-duanya saya ditinggal. Akhirnya saya banyak sekali pacaran sama orang Batak saya. Tapi 3 kali saya pacaran sama orang Batak pun saya ditinggal juga. Akhirnya saya kayak frustasi begitu. Setelah frustasi, saya pergaulan bebas lagi. Akhirnya saya pengen sekali bertobat. Akhirnya saya ada sebuah gereja yang menunjukkan saya harus ketemu seorang wanita
kenalan di Facebook namanya Rinta Firmani, orang Semarang itu. Teman satu gereja. Nah, setelah itu saya berkunjung ke sana, ke Semarang. Dan akhirnya singkat cerita tanggal 26 April 2014 saya menikah dengan dia. Saya senang sekali. Waktu itu saya sampai melakukan catatan sipil aja, saya benar-benar menangis waktu saya diberkati di gereja. Saya benar-benar menangis. Apa benar enggak saya ini menikah begitu? Ya kan, saya nangis terus, saya tidak bisa nahan air mata waktu diberkati pun saya menahan air mata terus karena saya nyaris tidak percaya bahwa saya menikah karena pergaulan saya nggak terlalu bagus, pergaulan kehidupan saya nggak terlalu bagus, gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, apakah saya menikah itu terus menyelesaikan masalah? Pun belum. Sampai sekarang, sampai kemarin, pas pandemi kemarin, pun mengalami banyak sekali tantangan, saya mengalami banyak masalah, dan saya kerja sebagai seorang supervisor di perusahaan Columbus itu ya, kredit itu ya, kredit barang-barang itu. Saya pun dirumahkan. Cuma saya hanya berpegang sama Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan Yesus. Selama 1,5 tahun saya dipelihara oleh Tuhan. Dan saya kos di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Saya ditolong sama seorang opung ya, atau nenek-nenek atau oma yang bernama Christine, Ibu Christine. Seperti itu. Kamu kos nggak bisa bayarkan, ini lagi pandemi ya, nggak apa-apa, bayar seadanya aja. Setelah 1 bulan saya kos di situ, saya nggak mampu lagi bayar, nggak bisa meneruskan. Akhirnya saya jujur, opung, saya mau pamit, mau pergi, mau kemana? Saya nggak tahu nyari kos di mana. Emang kamu ada duit? Enggak. Udah, nggak usah kos. Kamu nempatin rumah saya saja yang di Pulau Gebang. Akhirnya saya kasih kunci, saya dianterin pakai mobil box, saya di sana, menempati di sana 1,5 tahun. Tapi karena saya berpasrah kepada Tuhan, saya berserah, ada Tuhan Yesus pelihara saya selama 1,5 tahun pandemi. Saya benar-benar makan tidur di daerah Pulau Gebang, Jakarta Timur, yaitu di tempat opung Kristen itu. Nah, sekarang pun saya tinggal di daerah Jakarta Timur, itu ada di tempat anaknya opung Kristen ini. Kalau beliau tinggal di Rawamangun, sekarang anaknya tinggal di daerah Jakarta Timur, daerah Klender. Saya ada di daerah Jakarta Timur, daerah Klender. Nah, sampai seperti ini, sampai saat ini pun saya menikah, istri saya di Semarang, ibu saya di Purwokerto, saya ada di Jakarta. Saya sebenarnya berusaha untuk membujuk istri saya untuk ikut ke Jakarta, tapi dia nggak mau. Karena rumahnya di sana kosong, karena saudaranya sudah pada meninggal semua. Dengan dia tinggal adik dia yang kakak bungsu itu, dan dia, istri saya. Jadi dia mungkin nggak bisa meninggalkan rumah yang ada di Semarang. Akhirnya saya ada di Jakarta sendirian. Bagaimana seorang suami jauh dengan istri? Cuma saya hanya berseru kepada Tuhan saja. Setiap saat apabila kita berserah kepada Tuhan Yesus, saya tempuhin kepada Tuhan Yesus, saya bersandar kepada Engkau saja. Saya tidak mau bersandar kepada manusia. Dalam keluarga saya yang belum punya anak, belum punya rumah, dan belum punya apapun, cuma saya sendiri. Saya sering dapat pelecehan, saya dapat hinaan, saya dapat sindiran, saya dapat sering direndahkan banyak orang. Saya tidak pernah menggubris itu. Saya punya Tuhan Yesus yang kaya raya, yang sanggup melakukan segala-galanya.
Saya tidak pernah khawatir. Saya tidak pernah mengeluh begini. Tuhan, kok hidup saya begini? Enggak. Saya curhat sama Tuhan, tapi saya tidak pernah mengeluh sama kakak saya, sama ibu saya. Ibu saya adalah seorang ibu yang sangat luar biasa, yang sangat memperhatikan saya. Dari saya pindah agama dan sampai sekarang saya seperti ini, ibu saya selalu menolong saya. Ibu saya selalu berkorban buat saya. Tapi saya belum pernah menyenangkan hati ibu saya. Belum pernah menyenangkan ibu saya. Makanya saya kalau berdoa, Tuhan Yesus, jangan Engkau panggil ibu saya dulu. Saya belum membahagiakan beliau. Izinkanlah saya 2 atau 3 tahun lagi supaya saya bisa membahagiakan ibu saya. Ibu saya sekarang umurnya 83 tahun. Ibu saya minta umur 100 tahun. Jadi saya pikir masih 17 tahun lagi lah ibu saya. Nah, sampai sekarang kehidupan saya mungkin kalau orang-orang yang biasa yang frustasi begitu, tidak bersyukur pada Tuhan, mungkin stres atau mungkin udah melakukan hal-hal yang itu. Saya tetap bersyukur. Bekerja, kemarin saya pulang ke Purtoko, bekerja cuma 4 bulan. Terus diberhentikan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya punya cicilan motor Tuhan. Saya punya cicilan handphone Tuhan. Saya kasihan ibu saya Tuhan. Berilah saya jalan keluar. Saya telepon teman saya di Jakarta. Oh, Rom, kamu ke Jakarta aja. Udah kerja di sini. Seperti itu. Jadi, saya hanya berpasrah pada Tuhan. Dalam hidup saya yang saya boti atau saya beratin adalah satu, ibu saya. Ibu orang tua satu-satunya, bapak saya udah meninggal tahun 1996 barengan dengan artis terkenal Nika Ardila. Udah 36 tahunan bapak saya meninggal. Nah, yang saya berarti sangat mengasihi banget ibu saya, istri saya, ya abang saya juga, abang saya dan Mbak Yu ipar saya, yang saya beratin banget, yang berarti banget dalam kehidupan saya. Aja beliau-beliau yang selalu menopang dalam kehidupan saya, yang selalu memberi semangat. Adik ipar saya juga banyak perhatian sama saya. Istrinya adik saya yang nomor 7. Yang ada tinggal sekarang dengan ibu saya di Purwokerto. Kesimpulan dari kesaksian saya dari awal, Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sangat luar biasa. Kalau kita ke kanan tidak dapat pertolongan, ke kiri tidak dapat pertolongan, ke belakang tidak dapat pertolongan, ke depan kita tidak dapat pertolongan, ke atas kita minta kepada Tuhan Yesus. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, pemimpin presiden boleh banyak, tapi keselamatan hanya di tangan Yesus Kristus. Ada suatu saat saya waktu baca Al-Quran, ada sahabat Nabi yang tanya gitu, siapa sebenarnya Isa Al-Masih itu? Nabi bilang dalam bahasa Arab, Isa fa'inahu rohullah fa kalimatuhu. Isa adalah roh Allah dan kalimatnya itu adalah firman-Nya. Saya baca di Matius, pada mulanya adalah firman. Jadi Tuhan Yesus adalah firman. Firman yang menjelma menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri.
Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Yaitu Yohanes 1. Ya, yang di Matius saya juga ada pernah baca seperti itu. Nah, waktu saya baca di surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, itu saya pas masih ada di Semarang, itu saya hubungkan dengan Yohanes 14 ayat 6. Itulah, kalau mereka semua saudara kita adalah baru mencari, tunjukkanlah jalan yang benar. Tapi di Yohanes 14 ayat 6 adalah akulah jalan, aku besar itu, dan Yesus sendiri yang bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai ke dalam Allah Bapa atau ke dalam masuk ke dalam kerajaan surga tanpa melalui aku. Aku itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akunya itu adalah Yesus Kristus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Karena apa? Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Karena ada Yesus Kristus adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan Allah Bapa. Seperti itu. Saya akhirnya sampai sekarang, sebelum menikah saya ada yang nawarin gitu, oh kamu balik lagi, nanti kamu tak kasih segini, tak kasih rumah, tak kasih ini, tak kasih ini. Saya bilang, matur nuwun, terima kasih. Saya sudah punya juru selamat yang tidak bisa diperjualbelikan. Saya sudah punya juru selamat yang sudah membawa kepastian dan sudah menyediakan tempat di surga. Bapak Yesus Kristus malah bilang, aku akan pergi ke rumah Bapa, saya akan menyediakan tempat bagimu. Bagimu adalah bagi anak-anaknya. Seperti saya juga, seperti kemarin kesaksian saya lihat di YouTube, di Miracle TV, Mas Nur Alam. Saya share kemana-mana. Itu juga bagus sekali. Kenapa saya kepingin bersaksi? Karena saya lihat kesaksian yang sangat luar biasa Mas Nur Alam itu yang ada di Tangerang. Saudaraku terkasih, saudaraku tercinta, baik saudara satu iman maupun saudaraku yang lain, agama tidak bisa menyelamatkan, tapi juru selamat itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Saya selalu bilang dalam diri saya, kalaupun saya di dunia tidak bahagia, gak apa-apa. Yang penting saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Saya menangis karena saya harus menyelesaikan kehidupan saya yang benar-benar di mata Tuhan. Kalau benar di mata manusia, belum tentu benar di mata Tuhan, kan percuma. Jadi saya bilang, saat saya menyiapkan kesaksian pun saya berdoa, dan saya selalu tidak henti-hentinya air mata mengalir. Karena apa? Begitu baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, tidak pernah meninggalkan barang sedetik pun bagi orang-orang yang selalu berserah dan bersandar kepadanya. Yang terakhir kali, saudaraku tercinta, bagi yang melihat Zoom ini atau kesaksian ini, saya tidak sama sekali tidak pernah membedakan agama orang lain, saya tidak pernah menjelekkan, saya tidak pernah membeda-bedakan. Agama pasti mengajarkan kebaikan, pasti tergantung bagi orang pemeluk-pemeluknya. Saya mengasihi saudara-saudaraku tercinta di sekitar saya selalu bergaul sama mereka semua. Masalah boleh datang bertubi-tubi, asal Yesus ada bersama dengan saya. Saya sangat mengasihi akan Tuhan Yesus akan
orang tua saya, akan abang saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya, istri saya, bahkan anak angkat saya. Saya sangat mengasihi mereka semua. Saya sangat mengasihi, terbeban untuk berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Saya juga selalu berdoa untuk Pak Frankie, untuk Pak Yusuf Manubulu, karena sangat dipakai Tuhan melalui YouTube-nya, sangat luar biasa. Dengan hal itu akan banyak sekali orang yang dengar kesaksian akan dimenangkan. Dia akan mengenal siapa Yesus Kristus itu. Yang saya bilang tadi, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kelebihan saya, talenta saya adalah nyanyi. Terus kelebihan saya adalah saya bersaksi. Karena bersaksi nanti takut menyinggung perasaan atau bagaimana, ya setiap ada kesaksian atau ada firman Tuhan saya share, saya kirim ke Facebook, saya kirim ke YouTube, ke Twitter, saya kirim ke grup-grup WA saya. Seperti itu cara kesaksian saya. Saya share kemana saja. Seperti ada YouTube yang bagus, yang kesaksian yang bagus, semua kesaksian saya share kepada grup-grup. Barangkali mereka nanti bisa membaca dan melihat. Seperti itu. Jadi akhir kata, apapun yang terjadi sampai akhir zaman pun, sampai akhir hidup saya tetap Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tidak mau selamat sendiri. Jadi saya harus kabarkan kabar keselamatan ini kepada orang yang lain yang belum mengenal kepada Tuhan dengan cara yang Tuhan ajarkan kepada saya. Mungkin dengan share lewat Facebook, mungkin saya dengan nyanyi di YouTube, saya mungkin dengan pelayanan-pelayanan yang lain, saya tetap adalah harus jadi saksi yang hidup bagi keselamatan banyak orang. Karena Tuhan Yesus sendiri berfirman, tidak mau umatku satu pun jangan sampai binasa. Seperti itu berarti harus semua orang diselamatkan. Itulah cita-cita saya. Dimanapun saya berada, saya harus jadi saksi bahwa saya adalah anak-anak Tuhan. Saya adalah punya Juru Selamat yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Seperti itu kesaksian saya. Baik. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa terus bagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.